Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Saat Yuan kembali ke yang lain setelah percakapan singkatnya dengan Qifang, Qimen dan yang lainnya sudah tiba. Yuan, apa kau yakin ingin memulai latihan sekarang? Kau bisa istirahat beberapa hari lagi jika mau, kata Qimen kepadanya. Aku yakin. Yuan mengangguk sambil tersenyum percaya diri. Baiklah, ikuti aku akan memperkenalkanmu kepada anggota keluargaku, kata Qimen. Qimen membawa Yuan ke hadapan para murid. Dia berdeham dan berkata, dengarkan baik-baik. Orang ini adalah senior Yuan, dan dia akan menjadi instruktur kalian selama beberapa hari ke depan. Para murid segera mulai bergumam satu sama lain. Dia instruktur kita. Dia bahkan terlihat lebih muda dariku. Aku tidak percaya. Ini pasti lelucon. Diam. Qimen tiba-tiba berteriak, seketika membungkam gumaman tersebut. Dia mungkin lebih muda dari kebanyakan kalian. Tetapi saya dapat menjamin keterampilan dan pengetahuannya. Seperti yang sudah kalian ketahui, iblis di pulau ini telah lepas dari segelnya beberapa hari yang lalu. Senior Yuanlah yang menaklukkan dan membunuh iblis itu, menyelamatkan kita dari pembantaian. Jika kalian berani tidak menghormatinya, kalian akan berurusan dengan saya. Bahkan, semua anggota keluarga yang lebih tua juga akan ikut serta dalam ceramah tersebut. Karena saya sangat yakin bahwa kita semua memiliki banyak hal untuk dipelajari darinya. Para murid terkejut mengetahui bahwa Yuan adalah orang yang membunuh iblis itu. Dan mereka semua bertanya-tanya dari mana dia berasal. Namun, beberapa murid di sana mengenali namanya. Tunggu, Yuan. Dia bukan pemain Yuan, kan? Pemain misterius yang sepertinya selalu 1000 tahun cahaya lebih maju dari semua orang. Sial, kalau kau sebutkan tadi, masuk akal kalau itu pemain Yuan. Dia selalu berhasil melakukan hal yang mustahil. Jadi, seperti inilah penampilan pemain Yuan di balik topengnya. Tetapi kenapa matanya tertutup? Siapa yang tahu? Yuan tiba-tiba melangkah maju dan berkata, halo semuanya. Saya Yuan, dan saya akan mengajari kalian semua yang saya ketahui tentang iblis. Sebelum saya mengajari kalian tentang cara melawan iblis, kalian semua harus mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan iblis. Dia melihat sekeliling sebelum menoleh ke arah Qimen dan bertanya kepadanya. Apakah ada tempat yang lebih cocok untuk kuliah? Tentu saja, kita punya ruang kuliah tidak jauh dari sini. Kita bisa pergi ke sana. Yuan dan semua orang di sana kemudian mengikuti Qimen ke ruang kuliah. Setelah semua orang duduk, Yuan mulai berbicara. Sebelum saya membahas kelemahan iblis, saya ingin membahas apa yang membuat mereka begitu kuat dan tak terkalahkan. Pertama-tama, iblis memiliki daya tahan terhadap rasa sakit yang luar biasa. Kau bisa merobek anggota tubuh mereka dan menghancurkan kepala mereka menjadi bubur daging. Tetapi mereka tidak akan merasakan apapun. Kedua, mereka semua memiliki kekuatan bawaan yang dahsyat. Jika Anda mencoba melawan mereka secara langsung, kemungkinan besar Anda akan kalah. Iblis secara alami lebih kuat daripada manusia. Artinya jika ada iblis dan kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, iblis akan selalu mengalahkan manusia. Terakhir namun tak kalah penting, iblis memiliki generasi super, yang memungkinkan mereka pulih dari kerusakan apapun. Selama masih ada sedikit bagian tubuh mereka yang tersisa, Anda dapat memenggal kepala mereka atau menghancurkan mereka menjadi jutaan keping. Mereka tetap akan pulih seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah kemampuan terkuat iblis dan yang membuat mereka tak kenal ampun dan tak terkalahkan. Para murid segera mulai bergumam satu sama lain. Sial, kukira kemampuan generasi mereka itu berlebihan. Ternyata benar. Para murid merasa putus asa. Setelah mengetahui informasi ini, mereka mempelajari tentang kemampuan generasi iblis melalui teks-teks kuno dari leluhur mereka. Tetapi karena mereka belum pernah melawan iblis sebelumnya,
Mereka tidak pernah dapat mengkonfirmasi informasi tersebut. Jika kita tidak bisa membunuh mereka, lalu bagaimana kau membunuh iblis itu? Seseorang di sana berdiri dan bertanya kepada Yuan. Yuan menoleh ke arah pemuda yang baru saja berbicara dan berkata, mereka mungkin tak terkalahkan, tetapi itu hanya untuk kultivator biasa. Kami, para penyegel iblis, memiliki kemampuan untuk membunuh iblis selama kalian mengetahui teknik yang tepat. Sekarang izinkan saya memberi tahu Anda tentang kelemahan mereka, dan bagaimana Anda bisa membunuh iblis. Ada dua cara yang saya ketahui. Pertama, kamu harus menghancurkan iblis lebih cepat daripada kemampuannya untuk beregenerasi. Artinya kamu bisa membunuh iblis selama kamu bisa menghapus iblis itu sepenuhnya sebelum mereka beregenerasi. Tetapi itu akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, dan teknik yang cukup kuat untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk metode kedua, kau harus menghancurkan inti mereka. Semua iblis memiliki inti di dalam tubuh mereka. Itu adalah kristal merah yang biasanya dapat ditemukan di dada mereka. Jika kau dapat menghancurkan inti mereka, iblis itu akan kehilangan kemampuan regenerasinya dan mati, seperti yang kulakukan pada iblis itu. Namun, untuk melakukan itu, kamu harus memiliki teknik yang tepat dan aura penyegelan iblis yang cukup kuat untuk mencegah kristal itu kembali ke iblis. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Puluhan tangan langsung terangkat ke udara. Berapa banyak iblis yang telah kau lawan, atau bunuh? Tanya seorang wanita muda kepadanya dengan mata berbinar kagum. 2. Apakah kau benar-benar pemain Yuan? Pemain nomor 1 di Cultivation Online? Ya, benar. Apakah kamu punya pacar? Mari kita coba tetap pada topik, kata Yuan dengan senyum getir di wajahnya. Qifang tiba-tiba berdiri dan bertanya. 2 cara untuk membunuh iblis. Keduanya membutuhkan teknik khusus, tetapi kita tidak memiliki teknik seperti itu. Apakah Anda mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa membunuh iblis? Yuan tersenyum mendengar pertanyaannya, dan dia menjawab dengan suara jelas, itu tidak benar. Kamu mungkin tidak memiliki teknik seperti itu, tetapi aku memilikinya. Jika kamu mau, aku bisa mengajarimu teknik-teknik ini. Apa kau serius? Mata Qifang membelalak kaget. Qimen dan para tetua lainnya juga terkejut sekaligus senang mendengar kata-kata Yuan. Kau bersedia berbagi teknik penyegelan iblismu dengan kami? Apa yang kau inginkan sebagai imbalannya? Aku ragu kau akan memberikannya secara cuma-cuma. Qifang menyipitkan matanya ke arah Yuan. Situasinya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Aku tidak butuh atau menginginkan apapun darimu. Aku percaya bahwa semakin banyak penyegel iblis yang mumpuni di dunia ini, semakin aman dunia ini dari iblis. Tidak masuk akal bagiku untuk menyimpan teknik penyegelan iblis untuk diriku sendiri, ketika dunia dalam bahaya. Karena itu sama saja dengan memintamu menggali lubang dengan tangan kosong. Sementara aku menyimpan semua alat yang diperlukan untuk menggali lubang itu untuk diriku sendiri. Namun, teknik-teknik ini membutuhkan sejumlah aura penyegelan iblis untuk bisa digunakan. Jika aura penyegelan iblismu terlalu lemah, kamu tidak akan bisa mempelajarinya. Qimen tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan suara lantang dan bersemangat. Seperti yang baru saja kalian dengar, Senior Yuan telah setuju untuk mengajari kita teknik penyegelan iblisnya yang berharga. Namun, jika kalian ingin mempelajarinya, kalian harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Jika kalian ingin belajar darinya, kalian harus berbicara dengan seorang tetua terlebih dahulu agar kalian tidak membuang waktu Senior Yuan. Terima kasih, Senior Yuan. Para murid semuanya menyampaikan rasa terima kasih mereka kepadanya. Yuan mengangguk, dan dia melanjutkan ceramahnya tentang iblis kepada keluarga Qi selama 1 jam. Sebelum mereka semua kembali ke area latihan. Sekarang kalian semua sudah tahu tentang iblis, kalian harus belajar melawan mereka. Mulai hari ini, aku akan berperan sebagai iblis, dan tujuan kalian adalah untuk menyegelku. Menyegelmu, bagaimana caranya?
Tanya salah seorang murid. Perlakukan saja aku seperti iblis dan cobalah sebaik mungkin untuk menyegelku. Apakah kamu yakin? Itu terdengar agak berbahaya. Yuan tersenyum dan berkata, ya, ini akan sedikit berisiko, tetapi tidak bagi saya. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkan saya akan mengajari kalian teknik penyegelan iblis pilihan kalian. Lagi pula, saya kebetulan tahu beberapa teknik penyegelan iblis tingkat dewa. Ketika para murid mendengar kata-kata Yuan, mereka langsung merasakan gelombang kegembiraan dan semangat dalam diri mereka. Siapa yang mau coba duluan? Tanya Yuan kepada mereka beberapa saat kemudian. Dan sebelum ada yang sempat bergerak, sesosok muncul di hadapannya. Aku duluan, kata Qifang dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia memiliki banyak alasan untuk melawan Yuan. Tetapi dia tidak pernah memiliki alasan yang tepat sampai sekarang. Tentu, Yuan mengangguk sambil tersenyum. Qifang mengambil sebuah pedang. Di mana pedangmu? Keluarkan. Tidak adil jika aku menggunakannya, kata Yuan. Sungguh arogan. Qifang tidak mengatakan apapun lagi dan menghentakkan kakinya. Namun, semburan niat membunuh yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari Yuan. Dan langsung menghentikan Qifang seketika. Para iblis akan memiliki niat membunuh yang jauh lebih besar, daripada yang kulepaskan sekarang. Kau harus mengatasi rasa takutmu. Atau kau tidak akan pernah mengalahkan iblis itu. Kata Yuan kepadanya dengan suara lantang agar semua orang bisa mendengarnya. Tubuh Qifang gemetar ketakutan, tetapi dia menggertakkan giginya dan memaksa tubuhnya untuk bergerak. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Yuan dengan sekuat tenaga, tetapi Yuan menghindarinya dengan mudah. Aku tahu kau masih takut. Singkirkan rasa takutmu jika ingin menang. Diam, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Qifang terus mengayunkan pedangnya ke arah Yuan. Tetapi dengan tubuhnya yang masih gemetar, dia hampir tidak bisa mengendalikan gerakannya. Jika aku benar-benar iblis, kau pasti sudah mati belasan kali. Yuan tiba-tiba muncul di belakang Qifang. Kemudian menendangnya di samping dan membuatnya terpental. Dia menoleh ke arah para penonton yang kebingungan dan berteriak. Jika kalian tidak mengatasi rasa takut kalian, kalian tidak akan pernah mengalahkan iblis. Tidak ada yang perlu ditakutkan selama kalian memiliki teknik penyegelan iblis. Iblis seharusnya takut kepada kalian, bukan sebaliknya. Siapa yang mau coba selanjutnya? Setelah hening sejenak, lebih dari selusin murid mengangkat tangan mereka. Melihat ini, Yuan menunjuk ke 5 orang berbeda dan berkata, kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Kelima murid itu saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Setelah bersiap, mereka mengepung Yuan dan langsung menyerangnya. Namun, Yuan kembali melepaskan niat membunuhnya. Para murid tiba-tiba merasa seolah-olah malaikat maut telah muncul untuk mengambil nyawa mereka. Dan kaki mereka mulai gemetar tanpa henti. Saat para murid kebingungan, Yuan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka. Dan dengan cepat mengalahkan kelima murid tersebut. Berikan aku 10 murid selanjutnya. Yuan menoleh ke arah para penonton. Dan sepanjang hari itu, Yuan akan melawan setiap murid di keluarga Qi tanpa mengalami kekalahan sekalipun. Bahkan menambah jumlah orang yang dia lawan sekaligus setelah setiap kemenangan. Sial, dia terlalu kuat. Jadi begini rasanya melawan pemain Yuan. Seperti yang diharapkan, dia berada di level yang sama sekali berbeda. Beberapa saat kemudian, Yuan mengumpulkan semua orang dan berkata kepada mereka, meskipun belum ada yang berhasil menahan niat membunuhku hari ini, aku percaya pada kalian semua. Oleh karena itu, kita akan menghabiskan sepanjang hari besok untuk meningkatkan daya tahan kalian terhadap niat membunuhku. Setelah para murid dibubarkan, Qi Men dan para tetua lainnya mendekati Yuan. Yuan, menurutmu apakah kita memiliki cukup aura penyegelan iblis untuk mempelajari teknik-teknik itu? Tanya Qi Huan kepadanya. Aku tidak tahu. Apakah kalian punya alat yang bisa mengukur aura penyegelan iblis seseorang? Tanyanya kepada mereka. Qi Men lalu berkata,
Ya, benar. Ini juga yang kami gunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi penyegel iblis. Ikuti kami. Mereka membawa Yuan ke area terbuka tempat terdapat sebuah prasasti batu yang dikelilingi oleh 7 totem batu. Jika kita menuangkan aura penyegelan iblis kita ke dalam lempengan batu itu, lempengan itu akan memberitahu kita kekuatan aura kita. Tetapi kita tidak yakin persis bagaimana skalanya, kata Kimen kepadanya. Kurasa kita akan segera mengetahuinya, kata Yuan. Aku akan pergi duluan, kata Kimen sambil mendekati lempengan batu itu. Dia meletakkan tangannya di atas tablet itu dan menuangkan aura penyegelan iblisnya ke dalamnya. Salah satu dari 7 totem batu mulai memancarkan cahaya redup. Kemudian 2 totem, lalu 3, dan berhenti pada 4 totem. 4 totem, kurasa itu sudah cukup. Aku akan mentransfer tekniknya padamu. Lihat apakah kau bisa memahaminya, kata Yuan kepadanya setelah itu. Bagaimana kau akan? Kimen mengangkat alisnya. Yuan mendekati Kimen dan mengangkat tangannya. Sebelum menusuk dahi Kimen dengan jarinya yang memancarkan cahaya samar dari ujungnya. Sesaat kemudian, Kimen merasakan sesuatu dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Dan teknik penyegelan iblis muncul di dalam benaknya seperti semacam trik sulap. Astaga, kau bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Kimen terkejut dan tak bisa berkata-kata. Saya baru mempelajari teknik ini belum lama ini. Tetapi teknik ini memungkinkan saya untuk mentransfer teknik apapun yang saya ketahui kepada orang lain. Jadi ini sangat praktis. Kimen tak membuang waktu dan langsung duduk tak jauh dari situ. Sebelum mulai mencoba memahami teknik penyegelan iblis. Siapa selanjutnya? Aku akan maju selanjutnya. Qi Huan melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas lempengan batu. Beberapa saat kemudian, 3 totem batu memancarkan cahaya. Setelah itu, Yuan mentransfer teknik penyegelan iblis yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan inti iblis kepada Qi Huan. Berikutnya adalah ayah Qi Fang, diikuti oleh ibunya. Ayahnya berhasil menyalakan 4 totem. Sementara ibunya hanya berhasil menyalakan 3 totem, sama seperti Kimen dan Qi Huan. Para tetua lainnya kemudian maju. Tetapi sebagian besar dari mereka hanya berhasil menyalakan 2 totem. Dan beberapa berhasil menyalakan 3 totem. Setelah semua tetua selesai, Qi Fang pergi untuk memeriksa hasilnya. Tetapi dia sudah mengetahui hasilnya bahkan sebelum menyentuh lempengan batu itu. Karena pemeriksaan aura penyegelan iblis wajib dilakukan setahun sekali. Dan dia telah memeriksa aura penyegelan iblisnya 2 bulan yang lalu. 1 totem, 2 totem, 3 totem. Pada akhirnya, Qi Fang berhasil menyalakan 5 totem, yang merupakan jumlah tertinggi di seluruh keluarga Qi. Seperti yang diharapkan dari si jenius nomor 1 keluarga kita. Para tetua lainnya tidak terkejut dengan hasilnya. Setelah aura penyegelan iblisnya diuji, Qi Fang mendekati Yuan dan menunggu dia mentransfer teknik-teknik tersebut kepadanya. Senior Qi, senjata apa yang paling sering Anda gunakan? Apakah pedang? Ya, Qi Fang mengangguk, dalam hati bertanya-tanya mengapa dia menanyakan hal ini. Lalu aku akan memberimu teknik penyegelan iblis untuk pedang itu, serta teknik yang memungkinkanmu untuk menghancurkan inti mereka. Benarkah? Mata Qi Fang mulai berbinar-binar karena kegembiraan. Kenapa aku harus berbohong padamu? Yuan tersenyum sambil mentransfer serangan penyegelan iblis. Dan teknik lain yang dia berikan kepada semua orang kepada Qi Fang. Ini, teknik yang sangat mendalam. Gumam Qi Fang dengan kagum sambil menutup matanya untuk melihat informasi yang mengalir di dalam kepalanya. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian ingin menguji aura penyegelan iblis kalian? Tanya Yuan kepada Mei Xiu dan Chu Liuxiang. Tentu, mereka mengangguk. Chu Liuxiang menjadi yang pertama, diikuti oleh Mei Xiu. Namun, yang mengejutkan mereka hanya mampu menyalakan 1 totem saja. Apakah ini berarti kita tidak cocok menjadi penyegel iblis? Chu Liuxiang bertanya kepadanya dengan nada khawatir. Tidak,
Hasil kalian normal untuk orang-orang yang belum pernah melatih aura penyegelan iblis sebelumnya, kata Kimen kepada mereka. Selama kamu terus memperkuat aura penyegelan iblismu, kamu akan mampu menyalakan lebih banyak totem. Bahkan, kebanyakan dari kita juga memulai hanya dengan satu totem. Chu Liuxiang dan Mei Xiu merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan Kimen. Bagaimana cara melatih aura penyegelan iblis? Tanya Chu Liuxiang. Kami juga tidak sepenuhnya yakin. Tetapi kami menemukan bahwa semakin kami memahami teknik penyegelan iblis, semakin kuat aura penyegelan iblis kami, jawab Kimen. Apakah ini berarti seseorang harus mempelajari sebanyak mungkin teknik penyegelan iblis, meskipun mereka tidak dapat menggunakan beberapa di antaranya? Ya, Kimen mengangguk. Bagaimanapun, teknik ini sangat mendalam. Kita akan membutuhkan beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan, sebelum kita mendapatkan hasil apapun. Namun, kurasa kita bisa mengajarkan teknik ini kepada siapapun yang memiliki aura penyegelan iblis setidaknya level 2. Tapi semuanya terserah padamu, Yuan. Kimen menatapnya. Aura penyegelan iblis tingkat 2. Jadi hanya mereka yang bisa memancarkan cahaya dari 2 totem yang boleh mempelajari teknik ini. Yuan bertanya untuk memastikan. Ya, Kimen mengangguk. Tentu, saya tidak keberatan. Terima kasih. Hutang budi kami padamu begitu besar sehingga aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apalagi bagaimana cara membalasnya. Mohon beri kami waktu untuk memikirkan tanggapan yang tepat. Kimen menundukkan kepalanya dan berkata. Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku sebenarnya tidak membutuhkan pembayaran apapun. Tetapi aku akan menghargai jika kau mengizinkanku melihat teknik penyegelan iblis keluarga Qi. Tentu saja, kami tidak punya banyak, dan benda-benda ini tidak berharga dibandingkan dengan teknik penyegelan iblismu. Tetapi karena kau bertanya, kau boleh melihatnya sesukamu. Beritahu aku kapan kau ingin melihatnya. Aku akan melihatnya sebelum pulang, kata Yuan. Beberapa saat kemudian, Qifang berhenti mencoba mempelajari teknik tersebut dan berkata kepada Yuan. Hei, kenapa kau tidak ikut ujian juga? Aku ingin melihat seberapa kuat aura penyegelan iblismu. Ketika yang lain mendengar saran Qifang, mereka juga berhenti berlatih dan menatap Yuan. Jelas sekali bahwa Qifang bukan satu-satunya yang penasaran. Tentu, Yuan sama sekali tidak bisa menolak setelah melihat tatapan penuh harap mereka. Dia mendekati lempengan batu itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Setelah menarik napas perlahan dan dalam, Yuan melepaskan aura penyegelan iblisnya. Begitu lempengan batu itu merasakan aura penyegelan iblisnya, ia langsung bereaksi dengan bergetar hebat. Ketika Yuan merasakan lempengan batu itu bergetar, ia tanpa sadar menarik tangannya dari lempengan tersebut, karena takut akan merusaknya. Namun, sudah terlambat, karena dia sudah menyuntikkan aura penyegel iblisnya ke dalam lempengan batu itu. Lempengan batu itu mulai bergetar hingga muncul retakan di permukaannya. Ketika Qifang dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat ketakutan. Jika lempengan batu itu benar-benar pecah, mereka tidak akan punya cara untuk memperbaikinya. Tiba-tiba, ketujuh totem itu bersinar terang, menyinari seluruh area dengan cahaya keemasan. Salah satu dari 7 totem yang paling terakhir meledak menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika itu terjadi, 6 totem lainnya kehilangan cahayanya, dan lempengan batu itu berhenti berfungsi. Apa yang kau lakukan? Qifang mendekati totem-totem itu dengan linglung, dan dia memeriksa kondisi 6 totem yang tersisa. Meskipun tidak hancur total, bangunan-bangunan itu berada di ambang kehancuran, dan semuanya dipenuhi retakan. Maaf, sepertinya aura penyegelan iblisku terlalu kuat. Yuan segera meminta maaf. Kau pikir permintaan maaf akan menyelesaikan masalah ini? Jika lempengan batu ini berhenti berfungsi, kita tidak akan lagi bisa mengevaluasi kekuatan aura penyegelan iblis kita, kata Qifang sambil mengerutkan kening. Aku hanya melakukan apa yang kau suruh. Yuan mengangkat bahu. Tenanglah,
kata Kimen tiba-tiba. Meskipun prasasti batu itu pecah, belum semua harapan hilang. Dua keluarga lainnya juga memilikinya. Dua keluarga lainnya. Yuan mengangkat alisnya. Ada 3 keluarga kuno di dunia ini yang menyegel iblis, dan keluarga Qi salah satunya. Dua lainnya adalah keluarga Luan dan keluarga Sang. Kami biasanya tidak saling berbicara, tetapi jika benar-benar perlu, kami dapat meminta untuk menggunakan tablet batu mereka. Jangan khawatir soal ini, Yuan. Kita akan mengurus lempengan batu itu. Kamu bisa fokus pada kuliahmu. Saya mengerti. Sekali lagi, maaf atas seluruh situasi ini. Sementara Yuan kembali ke tempat tinggalnya, keluarga Qi memeriksa kerusakan pada lempengan batu itu dengan lebih teliti. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Seberapa kuat aura penyegelan iblisnya hingga menghancurkan tempat ini seperti ini. Dia cukup kuat untuk membunuh iblis, jadi aku sebenarnya tidak terlalu terkejut. Beberapa waktu kemudian, orang-orang yang memeriksa lempengan batu itu melaporkan hasilnya kepada para tetua. Meskipun kondisinya dan penampilannya lusuh, lempengan batu itu masih berfungsi dengan baik. Kecuali totem ketujuh, yang sudah tidak berfungsi lagi. Qi Huan menghela napas panjang setelah mendengar hasilnya. Sepertinya kita tidak perlu meminta bantuan dari dua keluarga lainnya. Memang benar, Kimen menghela napas. Sementara itu, baiklah, sekarang aku akan mentransfer teknik penyegelan iblis kepada kalian, kata Yuan kepada Meixiu dan Chu Liuxiang. Dia memulai dengan Meixiu. Setelah menyentuh dahinya dengan jarinya, Yuan mentransfer 2 teknik berbeda kepadanya. Keduanya adalah teknik penyegelan iblis yang membutuhkan busur. Teknik peringkat surga dan peringkat ilahi, gumam Meixiu dengan suara rendah. Terima kasih, Yuan. Yuan menoleh untuk melihat Chu Liuxiang selanjutnya. Aku punya 3 teknik penyegelan iblis untukmu. Dan teknik-teknik ini tidak memerlukan penggunaan senjata apapun, kata Yuan padanya sebelum mentransfer teknik-teknik tersebut kepadanya. Terima kasih, katanya kepadanya setelah itu. Semoga berhasil mempelajari teknik-tekniknya. Keesokan paginya, Yuan pergi ke area latihan. Yuan, aku juga ingin ikut latihan hari ini, kata Meixiu tiba-tiba kepadanya. Tentu, aku juga ingin bergabung, kata Chu Liuxiang. Dan dia melanjutkan, pastikan kalian tidak bersikap lunak kepada kami. Aku tidak akan melakukannya. Dia tersenyum. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di area pelatihan. Sembari menunggu semua orang tiba, Kimen menghampiri Yuan dan menceritakan tentang lempengan batu itu. Jadi, alat itu masih berfungsi. Syukurlah. Yuan menghela napas lega. Hanya 6 dari 7 totem yang berfungsi. Tetapi saya ragu ada di antara kita yang akan mencapai level itu. Tidak ada yang mustahil. Yuan tersenyum. Setelah semua anggota keluarga Qi berkumpul di area latihan, Yuan menyuruh mereka mengelilinginya dalam lingkaran. Para kultivator terkuat di sana seperti Qi Fang dan Chu Liuxiang duduk paling dekat dengan Yuan. Sementara kultivator yang lebih lemah duduk lebih jauh. Sekarang aku akan melepaskan niat membunuhku. Ini akan terasa tidak nyaman. Beberapa dari kalian mungkin akan merasakan sakit. Tetapi berusahalah sebaik mungkin untuk menahannya. Ini tidak hanya akan membantu kalian melawan iblis, tetapi juga dapat membantu kalian saat menghadapi kultivator lain, kata Yuan kepada mereka sebelum duduk di lantai. Ada pertanyaan sebelum kita mulai. Salah seorang murid mengangkat tangannya dan bertanya, Senior Yuan, berapa lama lagi kami harus menanggung niat membunuhmu? Selama Anda mampu. Saya akan melakukan ini sepanjang hari. Jika Anda tidak tahan lagi, silakan pergi. Tetapi jika Anda ingin kembali lagi nanti, Anda bisa melakukannya. Setelah tidak ada pertanyaan lagi, Yuan menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Setelah hening sejenak, sejumlah besar niat membunuh tiba-tiba meledak dari tubuh Yuan. Dan mengejutkan semua orang di sana. Banyak murid yang menjerit ketakutan saat merasakan niat membunuhnya. Dan beberapa di antara mereka bahkan jatuh pingsan. Terlepas dari kekacauan tersebut,
Yuan terus melepaskan niat membunuhnya, memenuhi seluruh area pelatihan dengan niat tersebut. Pria ini, Qi Fang tak kuasa menahan rasa takut yang mencekam. Dan tubuhnya pun langsung basah kuyup oleh keringat. Bahkan para tetua seperti Qi Men dan Qi Huan pun tak bisa duduk diam. Pada akhirnya, Yuan harus mengurangi jumlah niat membunuh yang dilepaskannya. Karena terlalu banyak murid yang gugur terlalu cepat, yang akan membuat latihannya kurang efektif. Adapun niat membunuhnya, sebagian besar berasal dari ingatannya sebagai dewa jahat. Niat membunuh hanya dapat dibentuk melalui pengalaman seseorang sebagai pembunuh. Dan dengan ingatannya sebagai dewa jahat, seseorang yang telah membunuh banyak orang. Bahkan sedikit saja niat membunuhnya sudah cukup untuk membuat semua orang di keluarga Qi tidak berguna. Tidak peduli apakah itu Mei Xiu, Chu Liuxiang, Qi Fang, atau bahkan para tetua. Tak satu pun dari mereka mampu menahan niat membunuh Yuan selama lebih dari 10 menit. Atau mereka akan berisiko kencing di celana mereka karena ketakutan. Para murid yang lebih lemah bahkan lebih buruk. Mereka menyerah setiap 2 hingga 3 menit sebelum kembali setelah istirahat selama 15 menit. Bagaimana dia bisa memancarkan niat membunuh yang begitu kuat? Apa kau pikir dia sudah membunuh banyak orang sebelumnya? Lagi pula, niat membunuh hanya bisa diperoleh dari membunuh sesuatu. Para murid bergumam satu sama lain sambil beristirahat. Jujur saja, aku tidak akan terlalu terkejut jika memang begitu. Dia sangat kuat, siapa yang bisa menghentikannya? Dia mungkin bisa membunuh semua orang di pulau ini dengan mudah. Aku rasa dia bukan pembunuh. Dia tidak memberi kesan seperti itu padaku. Adapun niat membunuhnya, bisa saja itu didapatkan dari cultivation online, siapa yang tahu. Jika kamu punya waktu untuk berbicara, kamu juga punya waktu untuk kembali berlatih. Ya, tetua. Dan hampir sepanjang hari itu, Yuan tetap duduk di tengah-tengah para murid tersebut, terus memelihara niat membunuhnya. Setiap jam, dia akan sedikit meningkatkan niat membunuhnya. Sehingga para murid tidak akan pernah merasa nyaman dengan niat membunuhnya. Memungkinkan mereka untuk berkembang dengan kecepatan yang stabil dan cepat. Aku tahu aku sudah bilang jangan terlalu lunak pada kami, tapi astaga. Aku belum pernah menjalani latihan seintensif ini sebelumnya. Chu Liuxiang menghela napas panjang setelah latihan berakhir. Merasa seluruh tubuhnya lengket karena keringat. Apakah kamu baik-baik saja, Mei Xiu? Yuan memperhatikan bahwa Mei Xiu sedikit pucat setelah latihan. Ya, aku baik-baik saja. Dia mengangguk dengan linglung. Yuan mengerutkan kening dan berkata, kamu seharusnya tidak memaksakan diri terlalu keras. Kamu bisa melukai dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Dia tersenyum. Sekalipun Mei Xiu jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang karena harta karun yang dia konsumsi. Belum lagi teknik kultivasinya yang melatih jiwa, dia tetaplah hanya kultivator prajurit roh. Yuan dapat merasakan bahwa Mei Xiu sedang memaksakan diri untuk menjadi lebih kuat. Kemungkinan besar karena dia merasa tertinggal jauh dibandingkan dengan Chu Liuxiang dan yang lainnya. Tetapi dia tidak yakin bagaimana cara meyakinkannya untuk mengurangi kecepatannya. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Mereka sangat kelelahan sehingga sebagian besar dari mereka pingsan bahkan sebelum sempat mengganti pakaian. Faktanya, seluruh pulau tampak sepi sepanjang hari itu. Dan satu-satunya yang berjalan-jalan adalah para pelayan yang tidak ikut serta dalam pelatihan Yuan. Adapun Yuan, meskipun melepaskan niat membunuhnya juga melelahkan baginya. Dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu 1 jam. Setelah energinya pulih sepenuhnya, Yuan duduk di tempat tidurnya dan mulai mencoba menggunakan manifestasi energi. Setelah mengonsumsi inti iblis, kultivasinya mengalami terobosan besar. Melampaui Master Roh dan melambung hingga ke tingkat kelima Grandmaster Roh. Sekarang setelah ia menjadi Grandmaster Roh, ia bertanya-tanya apakah ia bisa mempelajari manifestasi energi, dan mulai terbang di langit seperti yang ia lakukan di kultivasi online.
Namun, seperti halnya hal-hal lain, mempelajari teknik di dunia nyata jauh lebih sulit daripada di cultivation online. Aku bisa melepaskan energi spiritualku keluar tubuhku. Tetapi aku kesulitan mengendalikannya. Ini tidak masuk akal. Mengapa aku bisa mempelajari semuanya dengan mudah di cultivation online? Namun semuanya terasa lebih sulit di dunia ini. Apakah cultivation online meningkatkan tingkat pemahaman kita? Itu akan menjelaskan mengapa segala sesuatunya terasa lebih mudah di sana. Setelah berlatih manifestasi energinya hampir sepanjang malam, Yuan akhirnya memperoleh kemampuan untuk mengendalikan manifestasi energinya. Namun, tampaknya dia belum bisa terbang. Aku mungkin tidak bisa terbang tanpa bantuan, tapi bagaimana jika aku menggunakan pedang terbang? Yuan memanggil Empyrean Overload miliknya dan kemudian membuatnya melayang menggunakan manifestasi energi. Setelah merasa nyaman mengendalikan pedang itu, dia melompat ke atas pedang tersebut. Hahaha, berhasil. Aku melayang di udara. Yuan tertawa terbahak-bahak sambil melayang di tengah ruangan dengan berdiri di atas pedangnya. Dia segera mulai melatih keseimbangannya di udara. Dan begitu dia merasa nyaman dengan itu, dia mulai mengendalikan pedang untuk membuatnya terbang mengelilingi ruangan. Latihan ini membuat Yuan teringat kembali saat pertama kali ia belajar menyeimbangkan diri di atas pedang terbang setelah diajari oleh Xiao Hua. Setelah mengingat Xiao Hua, Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu sebentar, jika aku bisa memanggil senjata jiwaku di dunia ini, mungkin aku juga bisa memanggil Xiao Hua dan yang lainnya ke dunia ini. Gagasan untuk memanggil Xiao Hua dan yang lainnya ke dunia ini begitu gila, sehingga bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran Yuan. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia benar-benar ingin melihatnya terjadi. Yuan segera menghentikan latihannya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan pikirannya, dia mencoba memanggil Xiao Hua dan yang lainnya seperti yang biasa dia lakukan di cultivation online. Xiao Hua, apa kau bisa mendengarku? Feng Feng, Ying Ying, jika kalian bisa mendengarku, keluarlah. Yuan mencoba memanggil mereka selama 5 menit tanpa henti, tetapi dia tidak mendapat respons sama sekali. Untungnya, aku tidak terlalu berharap banyak. Tapi ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa aku bisa memanggil senjata jiwaku, tapi tidak bisa memanggil para pelayanku? Apakah karena mereka hanyalah alat dan bukan makhluk hidup? Atau mungkin Xiao Hua dan yang lainnya terlalu jauh untuk mendengar panggilanku? Dia mulai memikirkan solusi, tetapi pada akhirnya, dia kembali berlatih terbang menggunakan pedang terbangnya. Sepertinya aku harus menanyakan hal itu kepada mereka saat aku pulang nanti. Keesokan paginya, Yuan pergi menemui Chu Liuxiang dan Mei Xiu sebelum menuju ke tempat latihan. Bagaimana perasaanmu? Tanya Yuan kepada Mei Xiu saat mereka berjalan menuju area latihan. Jauh lebih baik. Dia mengangguk dengan senyum percaya diri. Namun, wajahnya masih tampak pucat seperti kemarin, yang membuat Yuan sedikit khawatir. Kau yakin? Sebaiknya kau tinggal di sini dan beristirahat hari ini, kata Chu Liuxiang padanya. Sungguh, aku baik-baik saja. Aku pernah mengalami hal yang jauh lebih buruk sebelumnya, kata Mei Xiu. Baiklah kalau kau bilang begitu. Begitu mereka sampai di area pelatihan, Yuan akan duduk di tengah tempat itu dan berkata kepada mereka yang sudah ada di sana. Saya akan mulai sekarang. Mereka yang tidak hadir sekarang dapat bergabung nanti. Dia menunggu sampai semua orang duduk di sekelilingnya sebelum mulai melepaskan niat membunuhnya. Kali ini, dia memulai dengan niat membunuh yang lemah dan secara bertahap meningkatkannya. Meskipun para murid telah seharian menanggung niat membunuh yang sama kemarin, mereka tidak merasa lebih baik hari ini ketika ditekan oleh niat membunuh tersebut. Bahkan, rasanya lebih buruk bagi mereka, yang kemarin sudah kelelahan dan belum pulih sepenuhnya. Meskipun demikian, hampir semua orang yang ada di sana kemarin juga ada di sana hari ini. Dengan beberapa pengecualian, seperti mereka yang sakit atau terlalu trauma dengan kejadian kemarin.
Namun, sekitar 1 jam setelah pelatihan dimulai, Yuan tiba-tiba menghentikan niat membunuhnya dan berdiri dengan panik. Mei Xiu, dia melompati kerumunan murid dan mendarat di depan Mei Xiu, yang baru saja jatuh tersungkur ke tanah. Reaksinya seketika, karena dia telah mengawasi wanita itu dengan indera ilahinya sepanjang waktu. Yuan bisa mendengar Mei Xiu bernapas berat, seolah-olah dia kesulitan bernapas. Apakah ada dokter di sini? Teriaknya lantang. Di sini, karena metode pelatihan mereka yang berbahaya. Keluarga Qi memastikan ada banyak dokter yang siaga jika terjadi sesuatu. Lebih dari selusin dokter dengan cepat mengelilingi Yuan dan memeriksa kondisi Mei Xiu. Dia pingsan karena kelelahan, dan dia demam. Ini bukan sesuatu yang mengancam jiwa, jelas para dokter kepada Yuan setelah melakukan pemeriksaan. Begitu ya, terima kasih. Yuan mengangkat Mei Xiu sebelum berbicara dengan lantang. Maaf, tapi aku harus mengakhiri latihan hari ini lebih awal dari biasanya. Jangan khawatir, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu kami. Akan ada dokter yang siap membantu Anda 24 jam sehari sampai dia pulih, kata Qimen kepadanya. Beberapa saat kemudian, Yuan membawa Mei Xiu kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Aku sudah menduga hal seperti ini akan terjadi saat melihat kondisinya. Chu Liuxiang menghela napas sambil berdiri di samping Yuan. Aku tidak mengerti, mengapa dia bekerja sampai sejauh itu. Yuan menggelengkan kepalanya. Justru, beban kerja Mei Xiu telah berkurang drastis sejak mereka meninggalkan keluarga Yu. Jadi tidak masuk akal jika dia pingsan karena kelelahan. Apa sebenarnya yang dia lakukan sehingga menyebabkan hal ini? Maafkan aku, Mei Xiu tiba-tiba bergumam dengan suara rendah. Dan dia melanjutkan, aku tidak ingin tertinggal darimu dan orang lain. Jadi aku bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kultivasiku. Yuan langsung terdiam. Dia tidak menyangka Mei Xiu akan mengkhawatirkan hal seperti itu. Betapa konyolnya. Chu Liuxiang tiba-tiba berkata, dan dia melanjutkan. Jika kau ingin mengejar Yuan, kau akan mengejar seumur hidupmu. Dan bahkan setelah itu pun, kau tidak akan bisa mengejar. Jika kau membicarakan orang lain, kau sudah mengejar mereka. Kau seorang prajurit roh, kan? Tidak banyak prajurit roh di dunia ini. Bahkan hingga saat ini, 6 keluarga spiritual, keluarga Chu, dan keluarga Qi. Mereka semua adalah keluarga abnormal yang memiliki keunggulan besar, dibandingkan yang lain karena pengetahuan mereka sebelumnya tentang kultivasi. Jika kau mengesampingkan mereka, kau adalah salah satu kultivator teratas di dunia. Jadi kau tidak perlu khawatir untuk mengejar ketertinggalan. Yuan lalu berkata, aku tidak ingin terdengar sombong, tapi lulu benar, Mei Xiu. Aku bisa mengonsumsi inti iblis, dan 1 inti saja dapat meningkatkan kultivasiku secara drastis. Kecuali seseorang memiliki fisik yang sama, aku tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan mencapai hasil yang sama, tanpa mengonsumsi sejumlah besar harta, dan harta seperti itu tidak mudah didapatkan di dunia ini. Mei Xiu tidak memberikan tanggapan, karena semua yang dikatakan Yuan dan Chu Liuxiang adalah benar. Sungguh bodoh baginya untuk mencoba mengejar Yuan, yang memiliki bakat luar biasa yang memungkinkannya mencapai tingkat Grandmaster Roh. Hanya dalam beberapa bulan setelah memulai kultivasi. Pokoknya, istirahatlah. Melihatmu seperti ini, aku juga jadi ingin istirahat lagi. Latihan kemarin terlalu melelahkan, kata Chu Liuxiang beberapa saat kemudian. Maaf. Yuan merasa perlu meminta maaf karena suatu alasan. Tapi jangan sampai kamu mempermudah pelatihan hanya karena alasan ini. Aku tidak akan melakukannya. Yuan tersenyum. Jika kau membutuhkanku, aku akan berada tepat di sebelah. Chu Liuxiang kembali ke kamarnya tak lama kemudian. Setelah mereka berdua saja, Mei Xiu berbicara dengan suara rendah, Yuan. Ada apa? Apakah kamu kesakitan? Aku akan segera memanggil dokter. Bukan itu. Dia segera menghentikannya. Tubuhku masih basah kuyup oleh keringat. Aku tidak bisa tidur seperti ini,
dan itu akan mengotori tempat tidur. Oh maaf, bisakah kamu menyalakan air untukku agar aku bisa mandi sebentar? Aku akan segera ke sana. Tentu saja, Yuan pergi ke kamar mandi dan menyalakan pancuran untuknya. Beberapa saat kemudian, Yuan kembali ke kamar dan melihat Meixiu telah menanggalkan pakaiannya hingga telanjang. Bisakah kau membantuku ke kamar mandi? Entah kenapa aku tidak bisa mengerahkan tenaga. Meixiu tiba-tiba bertanya padanya. Yuan mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu ingin aku membasuh punggungmu juga? Wajah Meixiu sedikit memerah setelah mendengar pertanyaannya, tetapi dia tidak menolak. Kalau Anda tidak keberatan, dia mengangguk. Kenapa aku harus keberatan? Kata Yuan sambil berjalan di samping Meixiu agar bisa menopangnya. Meixiu melingkarkan lengannya di leher Yuan. Sementara Yuan memegang pinggangnya, menuntunnya ke kamar mandi. Begitu mereka masuk ke dalam kamar mandi, Meixiu melepaskan handuk mandinya dan duduk di sebuah kursi kayu kecil. Bisakah kamu memegang pancuran untukku? Tentu. Yuan mengambil kepala pancuran dan mulai membilas tubuhnya. Oke, cukup sampai di sini, katanya beberapa saat kemudian. Haruskah aku membasuh punggungmu sekarang? Tanya Yuan. Melihat Meixiu mengangguk, Yuan menuangkan sedikit sabun mandi ke telapak tangannya. Sebelum mulai membasuh punggung Meixiu dengan tangan kosong. Kulitnya begitu halus. Yuan berpikir dalam hati, dan dia tak kuasa mengingat kembali saat tubuh telanjang mereka saling berpelukan. Setelah seluruh punggung Meixiu tertutup sabun, Yuan berkata, oke, aku sudah selesai. Namun, Meixiu tetap diam. Meixiu, apa kau baik-baik saja? Yuan cepat bertanya padanya dengan suara khawatir. Ya, maaf, aku tadi melamun. Jawabnya dengan suara rendah. Lalu dia berkata, Yuan, bolehkah aku memintamu untuk mencuci bagian depanku juga? Mungkin karena demamnya, atau mungkin karena sensasi sentuhan tangan Yuan di punggungnya barusan. Tapi dia merasa lebih panas dari biasanya. Dan itu membuatnya lebih berani dari biasanya. Bagian depan. Tentu saja, Yuan sedikit terkejut mendengar permintaan seperti itu, tetapi dia tidak menolak. Terima kasih. Yuan menuangkan lebih banyak sabun mandi ke telapak tangannya sebelum bergerak ke depan. Di mana dia bisa melihat bagian terbaik dari tubuh telanjang Meixiu. Setelah menelan ludah dengan gugup, Yuan mulai membasuh bagian depan Meixiu. Dia mulai dari lehernya sebelum turun ke payudaranya, lalu perutnya. Begitu tangannya mencapai kakinya, Meixiu dengan rela membuka kakinya untuknya. Yuan menarik napas dalam-dalam lagi sebelum membersihkan kakinya. Perlahan bergerak menuju celah di antara kedua kakinya. Meixiu tiba-tiba mengeluarkan erangan lembut ketika jari-jari Yuan mulai menggosok bagian sensitifnya. Ketika mendengar suara indah yang menggelitik telinga dan hatinya, gerakan Yuan sedikit dipercepat, seolah-olah berusaha menyesuaikan dengan detak jantungnya yang juga semakin cepat. Erangan Meixiu juga menjadi lebih konstan dan lebih keras. Seiring dengan meningkatnya intensitas sensasi gesekan Yuan pada vaginanya. Beberapa saat kemudian, ketika Yuan menyadari apa yang sedang dilakukannya, dia segera berhenti dan menarik tangannya kembali. Maaf, tubuhku bereaksi sendiri barusan, ia meminta maaf. Tidak apa-apa, aku juga tidak membencinya, ucapnya sambil tersenyum lembut. Yuan menelan ludah setelah mendengar kata-katanya. Ngomong-ngomong, biar aku bilas badanmu dulu sebelum kamu masuk angin. Maka, ia segera mulai membilas tubuhnya hingga sabun habis. Setelah membantunya mengeringkan badan, Yuan menggendong Meixiu kembali ke tempat tidurnya, di mana ia juga membantunya mengganti pakaian dengan piyama. Setelah membantumu hari ini, aku mengerti betapa besar usaha yang dibutuhkan untuk merawat seseorang. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku mengerti usaha yang kau dan Yu Rou lakukan untuk merawatku. Tetapi aku mengerti bahwa itu bukanlah hal yang mudah, namun kalian berdua membuatnya terlihat begitu mudah. Pokoknya, istirahatlah, Meixiu. Aku akan ada di sini jika kau membutuhkanku, kata Yuan padanya. Namun, ketika dia mencoba pergi,
Mei Xiu tiba-tiba meraih tangannya. Ada apa? Tanyanya padanya. Tubuhku panas sekali. Tolong aku tenangkan, kata Mei Xiu sambil menatapnya dengan tatapan menawan. Menenangkanmu, bagaimana caranya? Mei Xiu tiba-tiba mendapatkan kembali sebagian kekuatannya dan menarik Yuan ke pangkuannya. Yuan, ayo kita berhubungan seks, bisiknya padanya. Rahang Yuan ternganga setelah mendengar kata-kata mengejutkannya, dan dia segera berkata, kita tidak bisa. Kamu demam, dan kamu perlu istirahat sekarang. Aku tidak bisa beristirahat dengan tubuh yang gelisah. Hanya sebentar saja, oke. Mei Xiu menatapnya dengan mata memohon yang bisa langsung meluluhkan hati pria terdingin sekalipun. Namun, Yuan tetap tenang dan menghela napas, tahan saja untuk saat ini. Tubuhmu terlalu lemah untuk melakukan apapun sekarang. Setelah kamu pulih sepenuhnya, jika kamu masih ingin, berhubungan seks, kita bisa melakukannya selama yang kamu inginkan. Kamu janji? Aku berjanji. Dia mengangguk dengan antusias. Mei Xiu tidak mengatakan apapun lagi dan menutup matanya, lalu dengan cepat tertidur. Yuan kemudian menghela napas lega. Lalu dia duduk beberapa meter dari tempat tidur dan mulai bermeditasi dalam diam. Mei Xiu terbangun beberapa jam kemudian dan berkata, Yuan, aku lapar. Aku akan meminta keluarga Qi untuk memasak sesuatu untukmu, kata Yuan sebelum keluar. Di mana seorang pelayan sudah menunggu. Dan dia menjelaskan situasinya kepada pelayan tersebut. Saya mengerti, kami akan segera memasak sesuatu. Pelayan itu membungkuk kepadanya sebelum berlari mencari kepala pelayan. Setengah jam kemudian, pelayan itu kembali dengan semangkuk bubur nasi dan memberikannya kepada Yuan. Bisakah kau memberiku makan? Tanya Mei Xiu padanya. Tentu saja, Yuan setuju, dan dia mulai menyuapi bubur nasi kepada gadis itu. Setelah Mei Xiu menghabiskan bubur nasi di mangkuk, dia berbaring kembali di tempat tidur dan berkata, Yuan, bisakah kau menciumku? Tentu, dia memberinya ciuman lembut di bibir. Meskipun Mei Xiu bertingkah agak aneh dan lebih banyak menuntut dari biasanya, Yuan sama sekali tidak keberatan, dan bahkan merasa hal itu sedikit menyegarkan. Lagi pula, Mei Xiu dibesarkan untuk menyimpan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Termasuk keinginannya, jadi dia jarang meminta apapun. Setelah Mei Xiu tertidur lagi, Yuan kembali melanjutkan kultivasinya. Namun, Mei Xiu baru pulih sepenuhnya 2 hari kemudian. Dan selama waktu itu, Yuan lah yang merawatnya dan memenuhi semua kebutuhannya. Sama seperti bagaimana Mei Xiu merawat Yuan ketika ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apapun permintaannya, dengan beberapa pengecualian yang memalukan yang tidak akan mampu ditangani tubuhnya dalam kondisi seperti itu. Yuan melakukan semua yang diinginkan Mei Xiu tanpa bertanya. Dengan pengalaman baru ini, Yuan menyadari bahwa ia sangat menikmati merawat orang lain. Karena hal itu membuatnya merasa berguna dalam arti lain. Dan ia merasa akhirnya membalas budi kepada Mei Xiu, yang telah merawatnya saat ia sangat membutuhkannya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Yuan kepada Mei Xiu ketika dia bangun pada hari ketiga setelah pingsan karena kelelahan. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Terima kasih sudah merawatku, dan maafkan aku karena telah mengganggu sesi latihanmu. Aku pasti merepotkan. Mei Xiu menundukkan kepalanya dengan malu. Lagi pula, terakhir kali dia sakit ringan pun sudah lebih dari 1 dekade yang lalu. Tidak perlu minta maaf. Aku hanya merawatmu selama 3 hari saja. Sementara kau merawatku dan adikku selama bertahun-tahun. Jika kau memintaku untuk terus merawatmu, aku akan setuju, dan aku tidak akan mengeluh sepucuk pun. Apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah pulih? Melanjutkan latihan? Tanya Chu Liuxiang padanya. Mei Xiu menatap Chu Liuxiang dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya akan tetap di rumah hari ini. Meskipun saya sudah pulih, saya ingin beristirahat lebih lama. Itu ide yang bagus. Namun, aku siap kembali berlatih. Bagaimana denganmu, Yuan? Apakah kamu akan melanjutkan latihan? Yuan mengangguk,
Meskipun aku berjanji kepada keluarga Qi bahwa aku akan tinggal selama 2 minggu. Selalu saja ada halangan yang muncul. Sehingga waktu itu menjadi hanya 1 minggu. Beberapa waktu kemudian, Yuan dan Chu Liuxiang pergi ke area latihan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, akan ada pelayan yang siaga di luar, kata Yuan kepada Mei Xiu sebelum pergi. Setelah sendirian, Mei Xiu kembali ke tempat tidurnya, tetapi dia tidak tidur. Sebaliknya, dia masuk ke bawah selimut dan melepas celana serta pakaian dalamnya. Yuan, dasar bodoh. Mei Xiu mendesah pelan sebelum mulai buang air kecil. Sementara itu, ketika mereka tiba di area pelatihan, Yuan berkata kepada para murid di sana, "Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Tetapi saya akan melanjutkan sesi pelatihan saya hari ini. Selama 2 hari ke depan, kita akan terus berlatih dengan niat membunuhku. Dan untuk beberapa hari terakhir, kita akan saling beradu kekuatan seperti hari pertama. Tetapi kau juga harus menahan niat membunuhku sambil mencoba menyegelku." Yuan memberi keluarga Qi waktu untuk mempersiapkan diri, sebelum dia duduk dan melepaskan niat membunuhnya. Ketika Qi Men dan para tetua lainnya mendengar bahwa Yuan telah kembali ke tempat latihan, mereka segera menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan untuk ikut serta dalam latihan. Karena mereka juga sangat diuntungkan dari latihannya. Setelah 3 hari beristirahat, keluarga Qi sepenuhnya pulih dari kelelahan mereka. Namun, hal itu tidak membuat mereka merasa lebih nyaman. Karena mereka masih berjuang untuk menahan niat membunuh Yuan. Di penghujung hari, Qi Men menghampiri Yuan dan bertanya, "Bagaimana kabar teman wanitamu? Dia sudah pulih, tapi dia tidak bergabung dengan kami untuk berjaga-jaga." "Yah, tidak seperti kita, dia tidak terburu-buru untuk berlatih," kata Qi Men sambil tersenyum. "Apa maksudmu?" Yuan memiringkan kepalanya dengan nada bertanya. "Kami hanya memiliki waktu terbatas untuk berlatih bersama Anda. Tetapi teman Anda, di sisi lain, akan memiliki seluruh hidupnya untuk berlatih bersama Anda." Qi Huan tiba-tiba muncul dan berkata, "Mengapa kau tidak membawa Qi Fang bersamamu? Dia mungkin memiliki kepribadian yang bermasalah. Tetapi aku jamin dia berharga jika kau bisa menjinakkannya." "Menjinakkan aku? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti binatang? Aku tidak perlu dijinakkan." Qi Fang mendengar percakapan mereka dan segera membantah. "Lagi pula, tidak mungkin aku akan mengikutinya." Qi Men menoleh ke arahnya dan berkata, "Benarkah? Karena aku ingat kau selalu mengatakan bahwa kau hanya akan mengikuti seseorang yang lebih kuat darimu. Kalau kau tanya aku, kurasa dia jauh lebih kuat darimu." Qi Fang membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa membantah tuduhan itu. Jadi dia hanya bisa menutupnya kembali beberapa saat kemudian dan merasa malu atas semuanya. "Baiklah, aku akan menjenguk Mei Xiu. Sampai jumpa besok." Setelah Yuan dan Chu Liuxiang pergi, Qi Men menoleh ke arah Qi Fang dan menghela napas. "Apa yang kau pikirkan, gadis bodoh? Kami berusaha mencarikanmu pasangan yang pantas." Qi Fang mengerutkan kening, "Kau pikir aku tidak tahu itu? Justru karena aku tidak ingin menjadi pasangannya." "Kenapa tidak? Dia tidak hanya berbakat tetapi juga masih sangat muda. Jika kau tanya aku, mungkin tidak ada orang di luar sana yang lebih pantas darinya sebagai pasangan. Terutama untuk keluarga seperti keluarga Qi kita," kata Qi Huan. "Kau ingin aku bermitra dengan mitra murid-muridku? Seberapa putus asa menurutmu aku ini? Dan bahkan jika aku seputus asa itu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu." "Nona muda dari keluarga Chu, apa yang membuatmu berpikir mereka adalah pasangan? Mereka tampak dekat, tapi menurutku dia lebih dekat dengan Mei Xiu," tanya Qi Men dengan rasa ingin tahu. "Dia tidak akan melawan seluruh keluarga Chu demi dia jika mereka tidak memiliki hubungan khusus." Qi Fang mendengus. "Tunggu, dia bertarung melawan keluarga Chu. Mereka tampak bingung mendengar informasi ini. Mengapa kau baru menceritakan ini sekarang? Apa yang terjadi antara Yuan dan keluarga Chu? Ceritanya panjang, dan aku lelah. Kita punya banyak waktu."
Qifang menghela napas, baiklah, aku akan menceritakannya padamu, tapi izinkan aku mandi sebentar dulu. Sementara itu, di dalam kamar Meixiu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Yuan padanya. Bosan, desahnya, dan merasa frustrasi. Apa yang membuatmu frustrasi? Yuan mengangkat alisnya. Banyak hal. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Setelah hening sejenak, Meixiu menjawab sambil menatapnya dari tempat tidur, apakah kau ingat janjimu? Janjiku. Yuan berpikir sejenak sebelum menyadari sesuatu dan tersipu. Maksudmu, kukira itu sesuatu yang kau katakan karena demammu. Keduanya kemudian saling menatap dalam keheningan yang canggung. Akhirnya, Yuan memecah keheningan dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Chu Liuxiang, di mana dia? Meixiu tiba-tiba bertanya tentang keberadaannya. Dia kembali ke kamarnya untuk mandi setelah latihan. Meixiu mengangguk dan melanjutkan, kunci pintunya dulu. Setelah mengunci pintu, Yuan kembali ke tempat tidur. Apa yang kau tunggu? Lepaskan pakaianmu, kata Meixiu kepadanya sambil melepaskan pakaiannya sendiri. Yuan menelan ludah dengan gugup dan juga melepas pakaiannya. Meskipun ini bukan kali pertama mereka melakukan hal seperti itu, dia tetap merasa gugup. Setelah keduanya telanjang, Meixiu berkata kepadanya, duduklah di sini. Yuan mengangguk dan naik ke tempat tidur. Sesaat kemudian, Meixiu bergerak ke sampingnya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Yuan, apa kau benci kalau aku bersikap seperti ini? Tiba-tiba dia bertanya padanya. Kenapa aku harus membencimu? Itu tidak mungkin terjadi. Dia menjawab dengan cepat. Meskipun aku ini orang mesum. Sejak kita melakukannya untuk pertama kali, aku terus memikirkannya tanpa henti. Dan setiap kali aku melihatmu, tubuhku terasa semakin panas dan mendambakan kehangatanmu. Aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Yuan tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku juga sudah memikirkannya. Yuan, Meixiu sedikit memiringkan kepalanya dan mencium bibirnya sebelum menyesuaikan posisinya. Setelah siap, dia membuka mulutnya dan mulai menghisap pedang Yuan. Beberapa menit kemudian, mereka berpelukan, dan tubuh mereka saling berbelit. Meixiu mendesah pelan saat ia menikmati sensasi batang Yuan yang bergesekan di dalam dirinya. Selengkapnya, ketika Yuan mendengar suara Meixiu yang menawan, ia merasakan gelombang adrenalin mengalir melalui tubuhnya, menyebabkan pinggulnya bergerak lebih cepat. Namun, setelah beberapa menit melakukan dorongan yang intens, Yuan tiba-tiba menghentikan gerakannya ketika mendengar seseorang mencoba membuka pintu. Yuan segera menggunakan indera ilahinya untuk melihat siapa itu. Dan yang mengejutkannya, Chu Liuxiang berdiri di luar ruangan dengan tangannya di gagang pintu. Ini Lulu, ucapnya kepada Meixiu dengan suara berbisik. Aku akan mengurusnya, Meixiu mengangguk. Siapa itu? Lalu dia berbicara dengan lantang. Ini aku. Aku di sini untuk memeriksa kondisimu, kata Chu Liuxiang. Bisakah kamu membuka pintunya? Pintunya terkunci. Maaf, tapi bisakah kamu kembali lagi nanti? Aku mau mandi. Lagi pula, aku baik-baik saja, kata Meixiu. Setelah hening sejenak, Chu Liuxiang melanjutkan, bagaimana dengan Yuan? Apakah kau tahu kemana dia pergi? Aku mencarinya di gedungnya, tapi dia sepertinya tidak ada di sana. Aku tidak yakin, mungkin dia pergi menemui para tetua. Baiklah, karena kamu baik-baik saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat menikmati mandimu. Chu Liuxiang langsung pergi setelah itu. Meixiu menghela napas lega. Entah kenapa, tapi rasanya kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Perasaan tidak ingin tertangkap, Yuan menghela napas. Itu respons yang wajar, terutama karena kita sedang melakukan hal seperti ini. Entah kenapa, ini membuatku merasa seperti mengkhianati Chu Liuxiang, dan aku tidak suka perasaan ini. Yuan menggelengkan kepalanya. Meixiu menatap wajah Yuan yang menunjukkan keprihatinan tulus, lalu tersenyum. Kita tidak perlu bersembunyi seperti ini jika kamu tidak mau.
Aku akan berbicara dengannya nanti. Benarkah? Entah kenapa, itu juga terasa salah. Yuan mengangkat alisnya. Mei Xiu tersenyum dan berkata, "Ya, hubungan kita agak istimewa, tapi kita akan terbiasa." "Baiklah, aku serahkan padamu." Yuan mengangguk. Mereka terus berpelukan tak lama kemudian. Dan mereka tidak berhenti sampai hampir tengah malam. "Aku akan berbicara dengan Chu Liuxiang sekarang," kata Mei Xiu kepada Yuan, yang sedang mengeringkan badannya dengan handuk. "Apakah kamu ingin aku ikut denganmu?" tanyanya. "Tidak, kurasa akan lebih baik jika aku berbicara dengannya sendiri." Mei Xiu memberinya senyum manis sebelum meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Mei Xiu mengetuk pintu Chu Liuxiang. "Siapakah itu?" "Ini aku. Apakah kamu sedang sibuk sekarang?" "Tidak, Anda boleh masuk." Pintunya tidak terkunci. Sesaat kemudian, Mei Xiu memasuki kamar Chu Liuxiang. Di dalam ruangan, Chu Liuxiang sedang duduk di tempat tidurnya dalam posisi lotus. Dia telah berlatih kultivasi sepanjang waktu ini. "Bisakah kita bicara? Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu," kata Mei Xiu padanya. Chu Liuxiang tersenyum dan menunjuk ke kursi di samping tempat tidur, "Silakan duduk." Setelah Mei Xiu duduk, Chu Liuxiang berkata, "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan denganku?" "Ini tentang Yuan." "Yuan, maksudmu bagaimana kau tidur dengannya?" kata Chu Liuxiang, melontarkan pernyataan mengejutkan ini tanpa diduga. Mata Mei Xiu membelalak kaget, dan wajahnya menunjukkan ekspresi benar-benar tercengang. "Bagaimana kau bisa?" Chu Liuxiang tertawa mendengar jawaban Mei Xiu dan dengan tenang berkata, "Kau tahu, para master roh sepertiku memiliki indera yang jauh lebih tajam daripada kebanyakan orang. Aku bisa mendengar rintihanmu begitu aku berjalan mendekati kamarmu. Dan aku bisa merasakan kehadiran Yuan di dalam ruangan bersamamu. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa agar kalian bisa bersenang-senang. Maafkan aku." Mei Xiu menghela napas. "Mengapa kau meminta maaf?" Chu Liuxiang mengangkat alisnya. "Kamu tidak marah. Aku tahu betapa kamu ingin memulai keluarga dengan Yuan, namun aku tetap saja melanjutkan." "Marah? Kenapa aku harus marah?" Chu Liuxiang menjadi bingung. Lalu dia melanjutkan, "Apakah kamu ingat percakapan kita di Gua Abadi?" "Ya." Mei Xiu mengangguk. "Meskipun aku sudah tidak lagi bersama keluarga Chu, perasaanku tidak berubah. Selama Yuan bahagia dan aku memiliki tempat di hatinya, aku tidak peduli berapa banyak pasangan yang dia terima. Dan untuk menyeimbangkan keadaan, aku juga sudah tidur dengannya. Jadi kau tidak perlu merasa bersalah." Chu Liuxiang mengungkapkan hal itu, membuat Mei Xiu benar-benar terdiam. Kau tidur dengannya? Sejak kapan?" tanya Mei Xiu dengan suara linglung. "Baru beberapa hari yang lalu. Itu adalah pertama kalinya kami." "Beberapa hari yang lalu, saat dia sakit." Mei Xiu mengangkat alisnya dengan bingung. Chu Liuxiang mengangguk, "Benar. Dia sebenarnya sedang mencarimu saat itu. Tetapi kau sedang pergi, jadi aku yang membantu. Satu hal berujung pada hal lain, dan tubuh kita akhirnya saling berbelit. Aku sudah curiga sejak dulu, tapi hari ini aku sudah memastikannya. Lagi pula, sekarang kita berdua sudah tahu kebenarannya, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku tidak keberatan berbagi dia." Mei Xiu tidak langsung menjawab, dan keraguan di matanya sangat jelas terlihat. Tentu saja, dia tidak mempermasalahkan Chu Liuxiang bersama Yuan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berbagi seorang pria dengan wanita lain. "Tidak apa-apa jika kau menolak, tapi perlu kau ketahui, aku tidak akan menyerah." Chu Liuxiang tiba-tiba berkata, "Coba bayangkan, seseorang seperti Yuan, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan biasa. Dan saya pikir dia akan memiliki lebih banyak pasangan di masa depan." Mei Xiu menghela napas, "Aku tahu. Aku dilatih untuk menjadi tidak lebih dari sekadar penghangat ranjang bagi Yuan. Bahkan jika aku memiliki perasaan padanya, aku tidak akan memiliki tempat di sisinya sebagai pasangan resmi, itulah yang telah kupersiapkan."
Namun, semua itu berubah ketika kami meninggalkan keluarga Yu. Aku bukan lagi sekadar penghangat tempat tidur. Dan aku bisa berdiri di sampingnya bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai pasangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Jika kamu benar-benar tidak keberatan berbagi dengannya, maka aku juga tidak masalah berbagi dengannya. Itu keputusanku. Chu Liuxiang tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Mei Xiu. Kalau begitu, setelah hari ini kita akan seperti saudara perempuan. Saudara perempuan, Mei Xiu mengangkat alisnya. Ya, karena kita berdua akan menjadi istrinya di masa depan. Sebaiknya kita saling memperlakukan seperti saudara perempuan. Begitulah cara istri-istri ayahku memperlakukan satu sama lain. Senang bertemu denganmu, saudari Mei Xiu. Melihat senyum lebar di wajah Chu Liuxiang, Mei Xiu pun tak kuasa menahan senyumnya dan menerima jabat tangan tersebut. Ayo kita temui Yuan bersama-sama, kata Chu Liuxiang tiba-tiba. Oke, mereka pergi menemui Yuan di kamar Mei Xiu tak lama kemudian. Yuan, kami ada pengumuman yang ingin kami sampaikan, kata Chu Liuxiang kepadanya. Yuan menelan ludah dengan gugup dan mengangguk, aku mendengarkan. Chu Liuxiang tiba-tiba meraih tangan Mei Xiu dan mengangkat tangan mereka ke udara. Kita sudah sepakat bahwa kita berdua akan menjadi pasanganmu. Apakah kamu setuju? Kalian berdua sebagai pasanganku. Yuan mengangkat alisnya. Lalu dia berkata, saya kira kalian sudah menjadi pasangan saya. Mengapa kalian perlu membuat kesepakatan? Chu Liuxiang dan Mei Xiu tidak bisa berkata-kata karena reaksi Yuan. Tentu saja kita harus mencapai kesepakatan. Tidaklah normal jika satu orang memiliki banyak istri. Jika tidak ada kesepakatan di antara para istri, itu akan menjadi keluarga yang kacau dan beracun. Jelas Chu Liuxiang. Maaf, aku tidak tahu, dan aku hanya mengira semuanya akan baik-baik saja, Yuan menghela napas. Karena kurangnya pengalaman dalam hubungan. Dia tidak tahu apa yang normal dan apa yang tidak normal. Apalagi ingatan dari kehidupan sebelumnya. Di mana sangat umum bagi seseorang untuk memiliki banyak pasangan. Selain itu, semuanya berjalan begitu alami sehingga secara tidak sadar dia berpikir semuanya baik-baik saja. Nah, sekarang kau sudah tahu, kata Chu Liuxiang, lalu melanjutkan. Dan jika kau memutuskan untuk menerima lebih banyak pasangan, kau harus berkonsultasi dengan kami terlebih dahulu. Kami perlu memastikan bahwa dia pantas dan tidak akan membawa kekacauan bagi keluarga. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai pasanganmu saat ini. Yuan mengangguk, baik, bagus. Kalau begitu, untuk merayakan momen ini, mari kita tidur bersama malam ini. Chu Liuxiang tiba-tiba menyarankan. Apa? Mei Xiu menoleh dan menatapnya dengan mata lebar. Chu Liuxiang menyadari apa yang baru saja dia katakan dan terkekeh, kau salah paham. Maksudku, kita seharusnya tidur di ranjang yang sama, seperti biasa. Aku mungkin tidak keberatan berbagi dengannya, tapi kurasa aku belum siap untuk melakukan hal semacam itu. Oh, Mei Xiu tersipu ketika menyadari kesalahannya. Aku tidak keberatan. Yuan mengangguk. Kalau begitu sudah diputuskan. Kita bisa tidur di kamar ini karena kita sudah di sini, kata Chu Liuxiang. Beberapa saat kemudian, mereka naik ke ranjang yang sama dan tidur. Yuan tidur di tengah ranjang sementara Chu Liuxiang dan Mei Xiu tidur tepat di sampingnya di kedua sisi. Selamat malam, kata Yuan kepada mereka. Selamat malam, kata mereka berdua. Ketiganya dengan cepat tertidur. Keesokan paginya, Qi Men melihat sekeliling area latihan tetapi tidak dapat melihat Yuan atau dua orang lainnya. Apakah kalian melihat Yuan? Sudah waktunya latihan, tapi dia tidak ada di sini, dan para wanita juga tidak ada. Dia bertanya kepada Qi Fang dan yang lainnya, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Tentu saja, Yuan dan yang lainnya ketiduran karena merasa terlalu nyaman tidur bersama. Qi Fang, bisakah kau pergi memeriksa keadaan mereka? Tanya Qi Huan padanya. Kenapa aku? Dia menghela napas, tetapi dia tetap pergi untuk memeriksa keadaan mereka.
Qifang pergi ke tempat tinggal Yuan terlebih dahulu. Tetapi ketika dia melihat tempat itu kosong, dia pergi ke kamar Chu Liuxiang. Tempat ini juga kosong. Mereka pergi kemana? Qifang mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pergi ke kamar Meixiu terakhir dan tanpa sadar membuka pintu tanpa mengetuk karena dua kamar terakhir kosong. Pintu itu tidak terkunci, sehingga Qifang bisa langsung masuk ke kamar Meixiu. Dan betapa terkejutnya dia, Yuan dan dua orang lainnya sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Ketika dia menyaksikan ini dan menyadari situasinya, matanya membelalak dan rahangnya ternganga. Anak nakal ini, aku sampai kehabisan kata-kata. Ternyata kita berdua benar. Dia benar-benar menjalin hubungan dengan Meixiu dan Chu Liuxiang. Qifang menghela nafas dalam hati. Dia masih sangat muda, namun sudah seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menjadi apa di masa depan ketika dia sudah dewasa dan matang. Dia menelan ludah dengan gugup.